A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seluruh warga Karanganyar dan pendengar radio Swipa yang kami muliakan, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, ridho, rahmat, berkah yang diberikan kepada kita. Sampai dengan hari ini kita diperkenankan menikmati hari-hari di bulan Ramadan, hari-hari penuh keberkahan, hari-hari penuh ampunan, dan hari-hari di mana kita meyakinkan diri kita bahwa Allah akan menghapus dosa kita. Dan nantinya di yaumil akhir Allah akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Sesuatu hal yang patut kita syukuri, Allah memberikan nikmat berupa bulan Ramadan, 1 bulan di antara 12 bulan dalam setahun, yang penuh barokah, penuh maghfirah, penuh ampunan, di mana di dalamnya diberikan kewajiban berpuasa untuk melatih diri kita, mengikrarkan keimanan kita, sekaligus berharap bahwa nantinya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang mewarisi surga, di mana di dalamnya penuh kenikmatan yang abadi selamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia sampai yaumul akhir. Mudah-mudahan termasuk kita semua di dalamnya, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumul hisab mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Hadirin pendengar radio Swipa dan seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan puasa disebut bulan ampunan karena di dalamnya penuh dengan ampunan. Rasulullah bersabda bahwa sholat satu dengan sholat lainnya, Jumat satu dengan Jumat lainnya, Ramadan satu dengan Ramadan lainnya, di antaranya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Maka kita wajib bersyukur kita senantiasa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan di dalamnya. Ada yang mengatakan 10 hari pertama merupakan hari yang penuh barokah, 10 hari kemudian adalah hari yang penuh ampunan, dan 10 hari berikutnya dibebaskan dari api neraka. Namun kita juga meyakini bahwa ampunan itu tidak hanya terdapat pada 10 hari di antara 1 bulan Ramadan, tetapi berada di antara seluruh hari-hari pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah juga memerintahkan dan juga menyunahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, mengucapkan tahlil, dan juga mengucapkan istighfar, meminta kepada keridhaan dan juga pahala berupa surga, serta dijauhkan dari api neraka. Allah juga memerintahkan kepada kita melalui Rasulnya bahwa untuk senantiasa kita melakukan hal demikian dengan banyak-banyak mengucap asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan selain Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah, aku meminta kepada keridhaan Allah dan juga surga, serta aku berlindung dari kemurkaan Allah dan juga api neraka. Itulah yang digambarkan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah, bahwa selama bulan Ramadan kita banyak-banyak beristighfar, kita banyak-banyak meminta ampunan, karena sesungguhnya pahala terbesar adalah ampunan itu sendiri.
Karena sesungguhnya apabila manusia diampuni dosa-dosanya, maka bagaikan bayi yang lahir kembali di bulan fitri nanti, tiada dosa, tiada kesalahan, dan itulah sebaik-baik pahala, karena tidak ada kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalamnya kita juga mentauhidkan Allah dan juga memohon keridhaannya dulu, baru kemudian kita meminta surga, memohon surga, dan juga kita berlindung dari kemurkaannya, dan juga baru kita berlindung dari siksa api neraka. Pendengar Radio Swipa yang kami hormati, dan insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ampunan, sudah pasti kita memohon ampunan terhadap dosa-dosa kita. Banyak pekerjaan kita yang tercampur antara kebaikan dan juga keburukan, antara yang hak dan yang batil. Kita belum tentu bisa memisahkan secara pasti, secara real, secara detail, semuanya bisa terpisah. Terkadang kita masih tercampur antara kebaikan dengan keburukan tersebut. Maka dalam hal ini, semua kekeliruan, semua kesalahan dan dosa-dosa itu pantaslah kita memohon ampun dengan cara kita banyak-banyak beristighfar, sebagaimana pernah dicontohkan dalam suatu riwayat yang diabadikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 102 sampai dengan 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Quran. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah berfirman, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan mereka yang baik dengan pekerjaan mereka yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini turun berkaitan dengan ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang terkenal soleh dan juga senantiasa melaksanakan amalan-amalan baik bersama Rasulullah. Hingga suatu saat, pada saat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melakukan ekspedisi besar-besaran, yaitu perang Tabuk, di mana pada saat itu ada desas-desus bahwa Kekaisaran Bizantium Romawi Timur akan melaksanakan peperangan terhadap kaum muslimin. Maka Rasulullah berinisiatif untuk mencegat mereka, melaksanakan pertempuran di wilayah mereka sendiri, ataupun justru mengagetkan mereka di utara, yaitu di sekitar Tabuk, perbatasan dengan Palestina dan negeri Syam. Namun pada saat itu situasi kondisi cuaca kurang menguntungkan, di mana musim panas sedang berlangsung. Maka ada beberapa sahabat yang terkenal soleh tersebut tidak ikut melaksanakan peperangan dan ekspedisi tersebut, tidak bergabung di dalamnya, tetapi justru berdiam diri di Madinah, di kota yang penuh kebun-kebun. Mereka bernaung di dalamnya, masih bercocok tanam, bertani bersama keluarganya. Para sahabat tersebut salah satunya Abu Lubabah bersama 6 orang. Sehingga pada saat hari demi hari ditinggalkannya para sahabat di Madinah oleh Rasulullah ke Tabuk, maka ada 6 orang tersebut yang kemudian menyesal. 3 orang diantaranya menyesal. Mereka kemudian menyalahkan diri mereka sendiri, bahwa pada saat itu Rasulullah bersama para sahabatnya sedang bersiap berjihad, menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah, sedangkan mereka berleha-leha di kota, berleha-leha dengan kebun-kebun mereka dan keluarga mereka. Mereka merasa bersalah. Kemudian mereka bersepakat untuk mengikat diri mereka di Madinah, di tiang-tiang dekat Masjid Madinah, ataupun di tiang-tiang Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Maka mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan itu sebelum Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Maka selama 20 hari Rasulullah di Tabuk, ternyata kerajaan Bizantium juga tidak melakukan penyerangan, dan juga tidak ada
desas-desus lagi ataupun tanda-tanda kerajaan Romawi tersebut akan melancarkan serangan kepada umat Islam, maka Rasulullah beserta 30.000 tentaranya pulang ke Madinah dan mendapati ada beberapa orang yang mengikatkan dirinya di tiang-tiang Masjid Nabawi. Maka Rasulullah pun bertanya, siapakah orang itu dan mengapa mereka mengikatkan? Ternyata diberitahu oleh sahabat-sahabat lain penduduk Madinah lainnya bahwa orang tersebut adalah merasa menyesal dia tidak ikut berpartisipasi dalam jihad bersama Rasulullah, dan dia berkehendak agar Allah mengampuni dosa-dosanya melalui Rasulnya dengan cara melepaskan dirinya. Maka Rasulullah juga mengatakan, aku tidak akan melepaskannya sampai dengan ada perintah kepadaku. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Di sini disebutkan asallahu ayyatuba alaihima, yaitu dengan sebutan asa. Banyak ahli sastra Arab yang mengatakan kalimat asa itu diterjemahkan dengan mudah-mudahan. Namun kalimat asa tersebut mudah-mudahan yang sudah pasti akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ayat ini tersirat bahwa Allah telah mengampuni atau menerima taubat mereka, menerima kesalahan mereka. Dan di situ disebutkan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah sifat Allah. Kesalahan sebesar apapun Allah akan memberi ampunan kepada kita manakala kita bertaubat, manakala kita beristighfar, manakala kita tetap mentauhidkannya, mengilahkannya, menyembahnya, tetapi kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan bahkan Allah akan menyayangi kita. Allah adalah Maha Penyayang. Kemudian mereka dilepaskan oleh Rasulullah, dan setelahnya mereka berniat ingin mendonasikan, ingin menzakatkan, menginfakkan beberapa harta mereka ke Rasulullah untuk kepentingan kemaslahatan umat. Namun pada saat itu Rasulullah juga menolak lagi, karena Rasulullah juga belum menerima perintah Allah bahwa dengan zakat atau infak tersebut bagian dari pertaubatan mereka, bagian dari pengakuan kesalahan mereka itu. Maka selanjutnya Allah pun menurunkan ayat berikutnya di ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan. Maksudnya adalah membersihkan dan menyucikan mereka sendiri, baik terhadap hartanya maupun terhadap kesalahannya. Dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Di situ disebutkan akhirnya Rasulullah pun diperintahkan untuk menerima zakat mereka, dan bahkan ini digunakan secara umum untuk kemudian menjadi disyariatkannya pembayaran zakat, yaitu untuk mensucikan harta dan juga untuk membersihkan kekeliruan-kekeliruan dosa-dosa dari muzakinya atau orang yang berzakat. Dan Rasulullah diminta untuk mendoakan, karena sesungguhnya setelah mereka diterima taubatnya oleh Allah, kemudian mereka diterima zakatnya melalui Rasulullah, dan Rasulullah mendoakan mereka, maka mereka merasa tentram bahwa benar-benar taubatnya diampuni. 3 orang tersebut dosa-dosanya telah diampuni dan zakatnya telah diterima sebagai bagian dari pertaubatan dan permohonan ampun tersebut. Kemudian Allah memberikan gambaran tentang sifatnya di ayat 103 tersebut. Allah Maha Mendengar dan Allah Maha Mengetahui. Disebutkan bahwa Allah Maha Mendengar, Sami, As-Sami, Sami'un Alim. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, yaitu Allah Maha Mendengar terhadap doa hambanya yang dilafazkan baik secara keras maupun secara pelan. Allah Maha Mendengar, Allah tahu, mengerti. Maka dari itu salah satu adab adalah kita berdoa kepada Allah dengan bersuara. Terkadang suara kita lantangkan, terkadang suara kita lirihkan. Bahkan disebutkan Allah Maha Mengetahui, yaitu manakala kita hanya mendetikkan permohonan kita di hati pun, atau dalam suatu kasus mungkin Allah mentakdirkan seseorang untuk tidak bisa berbicara dengan baik,
tunawicara misalnya, maka apa yang didetikkan di hati orang tersebut, Allah pun maha mengetahui. Inilah yang disebut dengan Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Kemudian terhadap sahabat lain yang 3 orang lagi yang pada saat itu belum merasa bersalah, belum memohon ampun dan belum beristighfar, maka kemudian sampailah pada suatu pengakuan dosa mereka, pertaubatan mereka, pengakuan kesalahan mereka, dan permohonan ampun mereka kepada Allah. Maka Allah pun juga memberikan ayatnya setelah berhari-hari, yaitu disampaikan di surat At-Taubah ayat 118, disebutkan bahwa juga terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lagi yang untuk lari dari azab Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan Allah maha Inilah gambaran 3 orang yang merasa bersalah di awal dan 3 orang yang merasa bersalahnya baru kemudian. Allah ternyata menerima taubat mereka, mengampuni mereka. Dan digambarkan di akhir ayat, Allah selalu mengabarkan bahwa Allah maha penerima taubat dan Allah maha penyayang. Di ayat sebelumnya Allah menggambarkan dengan kalimat atau dengan sifat Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran apa yang dilaksanakan oleh para sahabat dulu ketika mereka ternyata mendapat kekeliruan setelah mencampurkan kebaikan dengan keburukan. Mereka ada yang segera bertaubat, ada yang kemudian menyesal kemudian, dan Allah pun menerima semua taubat mereka ketika mereka benar-benar bertaubat dan memohon ampun. Oleh karenanya kita semua yang sehari-hari mungkin masih tercampur antar kebaikan dan keburukan, yakinlah dengan kita tetap mentauhidkan Allah, dengan tetap mengesakannya, dengan tetap beribadah kepadanya, dan kita senantiasa memohon ampun kepadanya, bertaubat terhadap kekeliruan-kekeliruan kita, kita yakin sesungguhnya Allah pasti akan menerima taubat kita. Bahkan Allah akan mengganti kita dengan kasih sayangnya, dengan suatu kesempatan-kesempatan berbuat baik. Oleh karenanya di bulan Ramadan yang penuh ampunan dan penuh barokah ini, marilah kita senantiasa mengakui kekeliruan-kekeliruan kita, memohon petunjuk Allah untuk diberikan jalan kepada kebaikan-kebaikan dengan banyak-banyak beristighfar. Dan dengan penuh kebaikan, dengan kesempatan yang senantiasa melegakan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, kesempatan-kesempatan di bulan Ramadan yang mana dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu, maka kesempatan untuk senantiasa berbuat baik terbuka lebar. Oleh karenanya disebut bulan Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh kebaikan. Sangat mudah untuk berbuat baik, sangat gampang niat kita berbuat baik dan melaksanakannya. Dan itulah yang namanya berkah, bertambahnya kebaikan. Pendengar Radio Swiba rahimakumullah, sedikit apa yang saya sampaikan marilah kita laksanakan bersama, terutama nasihat untuk diri kami sendiri untuk senantiasa mengajak kebaikan dan berbuat baik, serta senantiasa mengakui kesalahan-kesalahan kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita, menerima taubat sebelum maut kita, dan merahmati kita baik dalam kehidupan kita, kematian kita, maupun pada saat nanti dibangkitkan untuk menghadap kepadanya. Selamat melaksanakan buka puasa, dan insya Allah Allah menerima puasa kita hari ini dan juga menerima amal-amal kebaikan kita selama bulan Ramadan dan selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bila ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala, bila ada salahnya datang dari diri kami pribadi, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.